Oke, di sesi ini jadi kita akan lebih fokus ke P6 method, which is ini adalah salah satu metode yang bisa kita pakai kalau di project management ya. Jadi di project management itu akan ada banyak method, seperti nanti yang akan kita temukan juga di kalau di bukunya Grit itu ada di chapter 7, itu ada namanya Scrum gitu. Jadi Scrum nanti kita akan juga kenalan juga dengan Scrum, gimana Scrum itu dan apa sih sebenarnya bedanya nanti dengan method yang P6 di sini gitu ya. Itu kayak apa aja. Cuma nanti akan mulai kita spill juga ya sebenarnya apa perbedaannya. Nah, di sini dari P6 method sendiri ini sebenarnya yang suggest P6 ini adalah sama ya dari yang bukunya kita pakai juga kebetulan gitu ya. Jadi Grit juga gitu. Jadi si Royal Grit ini kalau nggak salah itu berkebangsaan Belanda gitu ya. Makanya bukunya di sini juga ditulisnya dalam bahasa Belanda gitu. Jadi bukunya fully written in Dutch ya. Jadi itu. Jadi kayak P6 method, nggak tahu baca apa ini ya. Jadi project tanpa inzestappen gitu ya. Artinya sebenarnya di bahasa Inggris ini dari Google Translate ya. Project approach in 6 steps gitu. Jadi kebetulan yang nulis buku project management ini suggest untuk P6 ini juga dipahamin. Oke. Nah, di P6 ini nanti kita itu akan lebih ngelihat ada penekanan memang ya, ada kan apa ya, emphasis ya ke beberapa komponen-komponen yang diantaranya itu kayak misalnya ketika kita ada di step-stepnya, pertama adalah initiating the project gitu. Nah, apa aja sih yang di dalamnya itu yang harus kita siapin, aktivitasnya apa aja. Nah, itu lebih ngelihat kayak gitunya dari P6 method ini. Kemudian yang kedua adalah ketika deciding to tackle the project gitu ya. Artinya ketika implementasi projectnya, ketika ngejalanin projectnya, itu harus kayak gimana, apa aja yang harus diperhatikan, apa aja yang harus dimonitor bahkan nanti ya akan ada. Kemudian aktivitas kuncinya apa aja. Dan yang terakhir adalah delivering project result ya. Gimana untuk ngedeliver project result yang kita udah dapet. Jadi pretty much tentang itu ya. Jadi di P6 ini tentang itu. Jadi ini kalau bagi project manager ya, itu lebih kayak checklist sih gitu ya. Jadi kayak oke, apa yang harus aku siapin ya? Apa yang udah ya, apa yang belum dan segala macam. Jadi kayak checklistnya kita. Akan ada di 6 step dari awal project itu ketika di-initiate sampai dengan project tersebut bisa di-deliver resultnya. Gitu. Nah, kebetulan kalau di si P6 ini itu untuk design phase-nya ya. Jadi di design phase, kemudian preparatory phase dan realization phase itu jadi satu. Nanti disebutnya sebagai executing the project gitu. Cuman kadang ini untuk beberapa orang dipisahin ya, desainnya sendiri, kemudian preparatory phase-nya sendiri dan realization phase-nya sendiri gitu. Jadi khusus di bukunya Grit ini karena emang jadi P6 ya, jadi yang 3 tadi itu jadiin satu di step keempat. Nah, ini yang mungkin kita perlu dikenalin dulu ya sebelum masuk ke lebih jauh di P6-nya. Kenapa? Karena kalau di P6 ini kita bisa ngelihat nanti alurnya itu adalah waterfall ya. Artinya waterfall itu selesai dulu di awal. Jadi yang awal-awal selesai baru turun ke bawah gitu. Jadi itu yang disebut dengan waterfall. Nah, kalau yang sebelah kanan itu namanya adalah agile ya. Agile itu artinya mereka itu bisa muter-muter ya, bisa diulang lagi siklusnya gitu. Jadi nggak harus turun ke sini. Kalau ini kan requirements harus selesai dulu baru kemudian design harus selesai dulu, implementation dulu, testing dan lain sebagainya. Nggak ada ceritanya di sini jalan balik ya. Jadi kalau udah testing ya udah gimana udah harus di testing. Kalau itu jelek ya jelek dan selesai gitu. Nah, kalau agile itu adalah pendekatan yang enggak ya. Jadi lebih fleksibel di sini. Nah, kemudian kalau nanti agile dan scrum itu nanti akan kita lebih dalemin di dua pertemuan lagi ya setelah ini ya, insyaallah. Itu kira-kira terkait dengan waterfall versus agile ya. Waterfall itu kayak namanya ya, jadi turun doang, nggak bisa waterfall itu balik gitu. Nah, ini adalah 6 step sebenarnya. Jadi ada 6 langkah di P6 ini, mulai dari yang pertama initiating project ya, itu yang nomor 1. Kemudian nomor 2 ada organizing the project. Di saat yang sama kita bisa langsung nulis writing a project plan.
Kemudian yang keempat di sini ada executing the project. Artinya projectnya dilakukannya itu ya di step keempat ini ya, kayak yang tadi disebutin. Kemudian di sini ada delivering the project results. Jadi resultnya udah ada, kemudian di deliver gitu ya, dan terakhir adalah finalisasinya. Baru setelah itu berarti projectnya kan selesai gitu ya. Ada garis hitam ini projectnya selesai, dan hasil dari project tersebut itu baru bisa dipakai oleh stakeholder kita ya. Dan kemudian juga bisa kita follow up juga. Nah, ini adalah gambaran sederhana dari P6 method gitu. Nah, sekarang kita masuk lebih detailnya lagi terkait dengan P6 method ini. P6 method ini kayak gimana sih gitu. Nah, jadi di sini ya ada stepnya itu ada step 1, step 2, 3, 4, terus kemudian di bawahnya sampai yang ini 4 diulang lagi ya, saya ulang lagi, kemudian 5, 6 gitu. Jadi di situ ada totalnya ada 6 secara keseluruhan gitu. Kemudian kalau misalnya kita baca di sini ya, jadi step di sini, jadi step 1 itu initiating the project gitu. Jadi nomor 1 ini adalah initiate projectnya. Nanti penjelasan dari masing-masing step masih ada ya di setelah diagram ini nanti. Nah, dari step 1 ketika kita udah initiate gitu ya, itu outputnya apa sih yang ada di sana yang kita harapkan gitu ya. Jadi list of demands gitu. Apa sih yang jadi keperluan gitu ya, jadi permintaan, test of feasibility, kemudian project proposal atau assignment gitu. Jadi project proposal kita nyiapinnya di step 1. Nah, kalau step 1 udah selesai, normally kita bakal turun ke step 2 dan step 3 gitu ya. Nah, cuman ini adalah alternatif, R1 ini adalah alternatif kalau misalnya dari step 1 ini bisa ke step 2 di sini gitu. Jadi nggak langsung bareng ke step 2 dan step 3. Cuman ada kalanya itu bisa dilakukan bareng gitu ya. Jadi optional. Nah, di step 2 ini ada namanya organizing the project gitu. Kemudian sama writing a project plan. Outputnya apa? Kalau yang di step 2 berarti organizing the project. Berarti ya salah satunya adalah ngedapetin project teamnya kita gitu. Makanya di sini sebutnya active project team gitu. Sedangkan kalau yang dari step 3 writing project plan, nanti outputnya apa dari situ? Ya project plan-nya. Berarti nanti project plan-nya udah harus jadi di setelah step 3 udah selesai. Nah, setelah step 2 dan step 3 selesai, maka turun ke step 4 ya. Step 4 itu ada executing the project. Nah, kalau di sini sih si grid lebih nyebutin jadi first phase of execution, kemudian second phase of execution, dan kemudian successive phase. Lebih ngebagi ke ada beberapa fase gitu ya. Ada beberapa fase eksekusinya gitu. Jadi eksekusinya sebenarnya cuma satu, tapi dibagi menjadi beberapa. Nah, itu yang kita sebut sebagai waterfall ya. Jadi fase 1 apa? Nanti fase 1 selesai, fase 2 apa? Dan selanjutnya fase 3. Nah, kalau Scrum atau Agile itu nggak kayak gitu tadi ya. Jadi kita udah bisa lihat kalau pendekatannya itu cyclical. Jadi bisa muter-muter lagi gitu. Jadi setelah selesai, dimulai lagi yang lain. Gitu. Jadi fase-fase ini tadi tergantung dari projectnya ya. Jadi di sini pun bisa kita isi ya. Step 4 ini kalau menurut grid bisa diisi bukan pakai gini langsung, tapi pakai Agile tadi gitu. Jadi kalau udah jelas sebenarnya dari projectnya kayak gimana, siapa yang mau jalan, kemudian writing project plan-nya udah selesai gitu, project plan-nya juga udah jelas, maka di sini kita bisa lakukan menggunakan Agile juga bisa. Nah, tapi mungkin sekarang kita emang lagi ngumpulin konsepnya ya. Jadi emang konsepnya saya yakin di kalian masih belum semuanya bisa udah langsung in tune gitu, karena memang ada beberapa topik yang memang masih belum kita bahas gitu ya. Ke depan nanti sambil jalan nanti kita bisa sambil melengkapi potongan-potongan dari sini yang memang kita saat ini masih belum cukup paham gitu ya. Kayak misalnya tadi saya sebut Agile, Scrum, dan lain sebagainya, nanti baru dijelasinnya di 2 pertemuan lagi. Gitu. Jadi ada interim result. Interim result ini kalau waterfall ya, interim result namanya. Jadi adalah result dari first phase gitu ya. Jadi nanti hasilnya apa? Itu kan namanya interim ya. Interim itu antara gitu. Jadi di antara dua hal something. Jadi kalau first phase-nya udah selesai, maka ada interim result-nya. Itu ada hasil sementara yang ada di situ. Dan kemudian sampai terus adalah namanya project result gitu. Nah, kalau di Scrum itu sebutannya adalah increments ya. Increments itu artinya produk jadi atau something udah jadi, produknya udah selesai tapi masih emang di tahap itu gitu ya. Nanti pendekatannya bedanya baru kelihatan nanti ketika kalau kita udah bahas di Scrum ya.
Nah, kemudian ini tadi step 4 ya. Step 4 ini saya copy ulang di sini. Kemudian kita turun ke step 5 adalah delivering the project results gitu. Ketika udah kita deliver ke sponsor gitu ya, maka yang diharapkan di situ outputnya adalah approval dari project sponsor ya. Dan yang keenam di sini finalizing the project, itu outputnya berupa preparation for utilizing the product. Kemudian project documentation, jadi dokumentasi projectnya ya, itu maksudnya seperti file-filesnya dan dokumen-dokumennya dan segala macam, untuk bisa dievaluasi lagi projectnya, kemudian di discharge team members, artinya udah dipecah, udah team membersnya udah selesai nih project yang kita, silakan balik ke divisinya masing-masing gitu. Itu kemudian kalau misalnya di sini ada project ends, itu berarti selesai dan baru di sini digunakan ya produknya digunakan atau lainnya digunakan oleh stakeholder yang lain, kemudian baru dilanjutkan dengan follow up gitu. Jadi kalau misalnya projectnya itu adalah pembangunan gedung gitu ya, kayak pembangunan gedungnya ONS gitu, maka di mereka ada namanya proses maintenance ya. Maintenance biasanya agak lama kalau barangnya gede ya, mungkin maintenance-nya ada 6 bulan 1 tahun gitu ya. Jadi dalam masa maintenance itu masih menjadi masa tanggung jawab dari proyek ya, dari tim proyek untuk bisa memastikan bahwa barangnya itu nggak ada kerusakan gitu ya, berfungsi dengan sebagaimana mestinya gitu. Jadi kalau dalam 6 bulan tiba-tiba udah ada yang atap yang jebol gitu, nah kan berarti bukan atap jebol karena ini ya, karena nggak ada sebab gitu ya, karena emang nggak salah pemasangan atau mungkin emang karena bahannya nggak oke gitu ya. Tapi kalau misalnya karena emang kita yang ngerusak gitu kan, nggak sengaja kita rusakin, ya beda cerita ya. Nah itu kalau misalnya masih terjadi hal kayak gitu, maka dari developernya itu masih bertanggung jawab untuk benerin gitu di masa maintenance itu, di masa yang hijau ini sebenarnya udah hijau karena proyeknya udah selesai ya, udah dikasihkan kan ke rektor gitu kan. Kalau misalnya kayak gedung itu kan udah selesai nih, udah nggak ada pembangunan macam-macam, cuman tetap ada jaminan tadi itu. Nah ini agak boring ya sebenarnya, jadi ada 6 step sebenarnya dan ini full of text gitu, karena emang lebih ngebahas langkah-langkahnya, aktivitas-aktivitas apa di masing-masing stepnya. Jadi mulai dari step 1 sampai dengan step 6 gitu. Makanya yang bagian ini tadi saya sebut, ini cuma sekedar kita preview doang ya, sekedar lewat doang. Karena nanti kalau kalian ngerjain projectnya, kalian harus buka lagi nih buku pedomannya ini gitu ya. Jadi P6-nya ini kalau kalian ngerjainnya pakai metodenya P6, makanya kalian buka lagi ya. Apa sih kalau di step 1 itu ternyata yang harus dilakukan ada beberapa hal ini. Ngumpulin informasi, kemudian buat proposalnya, kemudian nentuin jadi nggak nih projectnya gitu ya. Aktivitas utamanya sebenarnya itu. Nah tapi untuk bisa collect informasi sendiri itu ada banyak sub aktivitasnya ya. Jadi yang pertama kita harus organize meeting ya dengan main stakeholdersnya kita. Kemudian nentuin nih siapa sih sebenarnya yang ngusulin project ini gitu ya. Kemudian apa juga mungkin faktor-faktor tertentu baik di perusahaan atau di luar perusahaan yang menyebabkan kita emang harus ngerjain project ini gitu. Seperti saya kayak udah pernah bilang, kayak terkait misalnya di sebuah perusahaan gitu ya, mereka mau ganti softwarenya mereka gitu ya, ERP-nya mereka gitu, itu mau diganti misalnya. Kalau emang mau ganti kayak gitu, itu kan untuk ngegantinya nggak cepat gitu ya, itu butuh sebuah project tim gitu. Nah kenapa juga harus diganti sistemnya gitu ya. Nah, itu kan mungkin karena ada beberapa itu ya kelemahan dengan sistem yang sekarang dan sebagainya. Itu yang dimaksud di sini. Establish what give rise to the project. Kemudian nentuin apa aja yang harus dilakukan. Establish what needs to be done. Jadi yang harus dilakukan ya bisa jadi yang harus dilakukan itu nggak harus kita yang lakukan ya, karena emang ya udah sih nanti sama di manajemen kan diselesain sendiri, nggak perlu ada project gitu ya. Yang kedua ya udah kita langsung buat proposal kita aja sih. Emang kita harus buat proposal. Kalau kita nggak buat proposal kayaknya nggak ada yang ngelakuin ini deh gitu. Atau yang ketiga di sini ya langsung aja dikerjain gitu ya tanpa membuat project proposalnya gitu, which is less likely to happen ya di sebuah perusahaan gitu. Karena kan emang harus butuh approval dari sponsor. Kemudian mulai menentukan terkait objektifnya ya, tujuan dan
produknya nanti, atau ya produk atau service yang harus di deliver nanti di in the end of the project. Kemudian yang berikutnya juga nentuin siapa sih yang kira-kira bakal ngesponsorin gitu ya, apakah ada division head, apakah dari manager di departemen head, atau mungkin dari CEO dan lain sebagainya. Itu kita tentuin siapa, kita petain ya stakeholder yang kira-kira bakal bisa ngesponsorin project kita ini. Kemudian yang kedua terkait dengan project proposal ya, formulate project proposal. Jadi kayak yang pertama nentuin siapa yang harus nulis gitu. Kemudian informasi apa aja yang nanti harus dimasukkan. Kemudian seberapa visible projectnya ya, seberapa layak untuk dilakukan. Baru kita nulis project proposalnya. Kemudian sama kayak tadi, kita harus tentuin jadi nggak sih kita sama project ini gitu ya, proposalnya mau kita apa ini, jadi atau enggak gitu. Nah makanya kita harus discuss dengan banyak orang di sini ya, dengan key stakeholders, kemudian brainstorming dengan kandidat-kandidat yang lain gitu ya, dengan kandidat untuk tim kita ya maksudnya. Kemudian ya kita tentuin akhirnya siapa, apakah dari pertimbangan-pertimbangan tadi, apakah proyek ini bakal tetap jalan atau enggak gitu. Nah, yang kedua terkait dengan organizing the project gitu ya. Organizing the project itu aktivitasnya adalah tadi kayak ngumpulin tim di sini sebenarnya goalnya. Jadi nyari orang-orangnya yang ngumpulin tim, kemudian kita diskusiin dengan tim tersebut proposalnya kayak gimana. Kemudian kita juga nentuin nih sama tim kerjanya kayak gimana gitu ya. Karena kan kita, kalau kita timnya itu ad hoc, mostly ad hoc ya, untuk project di sebuah perusahaan. Nah, maka nanti kerjanya kayak gimana, sistem kerjanya itu kita tentuin juga gitu ya. Apakah kita kerja tiap hari ketemu 1 jam gitu ya, atau mungkin di hari tertentu, misalnya hari Rabu gitu, kita di sana ketemu 3 jam gitu seminggu sekali dan lain sebagainya. Kemudian kita bagi-bagi tugas ya, bagi-bagi jabatan nih ke timnya. Kemudian orang-orang yang interest sama produknya itu juga kita ikut sertakan gitu. Jadi yang buat tim kita itu ya orang-orang yang kira-kira interest, ahli di bidangnya gitu ya. Terus kemudian kita juga ngobrol sama sponsor, gimana nih nanti saya reportnya ke kamu, caranya gimana. Nah, mekanisme untuk report tadi itu juga penting gitu ya. Apakah dilakukan reportnya itu secara weekly gitu ya, secara weekly, misalnya secara weekly itu di hari tertentu gitu ya, ada appointment tertentu, atau mungkin bi-weekly, atau mungkin monthly dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah writing project plan gitu. Kalau writing project plan di sini lebih ke ya nulis proposalnya secara umum gitu kan. Jadi ketika nulis proposalnya kita harus udah mulai paham nih apa nih goalnya kita nanti kan kayak gimana. Tadi udah kita lakukan di step 1 ya. Jadi goalnya kayak gimana, nanti kira-kira project resultnya itu kayak gimana dan lain sebagainya, itu yang kita tulis di sini. Kemudian terkait dengan tugasnya gitu ya. Kalau tadi kan timnya udah kita bagi nih, orang-orangnya bagi-bagi tugasnya gitu ya. Nah, tasnya ini juga kita pastikan bahwa itu sudah bisa di handover ke orang-orang yang nanti ya, yang bakal ngerjain gitu. Jadi kira-kira mereka udah paham banget nih sama responsibility-nya mereka di sebuah tim gitu, dan kerjaan apa yang bakal mereka kerjain. Kemudian yang terakhir di sini dari yang step 3 itu adalah planning juga ya, terkait dengan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan juga gitu. Jadi ya bakal banyak aktivitas, sekarang bakal banyak aktivitas ya, yang kita lihat di sini aja kan banyak udahan gitu kan. Nah, kalau in real setting itu bakal lebih banyak lagi ya, selain di sini ya, ada beberapa hal yang mungkin di luar project management bahkan gitu. Aktivitasnya kita tulis dulu, kemudian kita prioritasin yang mana yang paling penting dan mana yang nggak gitu penting. Kemudian kita juga harus cek durasinya berapa lama masing-masing projectnya dan segala macamnya sampai dengan project deadline gitu. Nah, di project plan ini masih kita juga harus describe terkait dengan threats to the project ya. Jadi apa sih yang bakal ngancam project ini ke depan nanti, yang bakal ngebuat project ini gagal misalnya, atau project ini berhasil tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan, itu kayak gimana. Kemudian projectnya juga bakal diorganize kayak gimana juga gitu ya. Kalau yang tadi kita lebih ngomong timnya, kita kerjanya sama timnya kayak gimana. Kalau ini nggak cuma timnya tapi lebih ke projectnya secara keseluruhan gitu.
Di dalamnya termasuk yang poin yang berikutnya adalah terkait dengan informasi ya. Informasi nanti bakal gimanain gitu. Jadi secara secara keseluruhan itu harus tentukan. Kemudian kita buat project plan-nya ya. Buat project plan-nya, kemudian nama-nama di project-nya tadi, kemudian kita tulis juga ya nama-nama siapa yang bertanggung jawab. Itu kan kayak di proposal pada umumnya ya. Kita nulis siapa ketua, siapa ini gitu kan. Kemudian jadi kalau misalnya project-nya itu komersial gitu ya, untuk sponsor eksternal, jadi bisa jadi memang kita harus tender ya, tender itu harus ikutan tender kayak di pemerintahan atau perusahaan-perusahaan besar, itu kita harus bisa pitch ya ke sponsornya, harus bisa ngasih offering yang terbaik buat sponsornya gitu. Oke, yang ini step 4 ya. Step 4 itu terkait dengan executing the project. Nah, sebenarnya kayak tadi yang disebutin di awal, bahwa di executing the project itu bisa dibagi menjadi 3 sub aktivitasnya ya, tapi bisa juga enggak gitu. Nah, kalau misalnya dibagi 3 ya bisa dibagi menjadi ini ya, design phase, preparatory phase, dan realization phase gitu. Jadi ada 3 ini. Jadi ketika ngedesain ya, ketika ngerencanain gimana, kemudian preparatory ini lebih ke persiapan, dan realization ya, dan pelaksanaannya kayak gimana. Nah, ini udah pernah kita bahas, TMQ-IO ya, itu ini yang harus kita monitor over time ya. Jadi dari waktu-waktu kita nggak boleh lepas monitoringnya. Kita harus monitor apa aja. Ada di sini ada 5 poin ya, 5 komponen yang harus kita monitor. Yang pertama adalah time, kemudian money, kemudian quality, kemudian information and organization. Ini karena ini kita udah pernah bahas, saya nggak akan ngebahas ini lagi ya. Cuman dari poinnya ya ada 5 itu yang harus selalu di-maintain secara periodik gitu. Dan yang kelima di sini adalah delivering the project's result gitu. Jadi kalau misalnya proyeknya udah selesai, udah mau selesai gitu ya, udah ada hasilnya, bukan selesai. Jadi udah ada hasilnya, maka hasilnya tadi kita kasihkan ke stakeholder ya, ke stakeholder atau ke sponsor juga gitu. Dan produk ini kita tes biasanya kan. Jadi kalau udah jadi gitu kan, produk ini kita tes apakah emang sesuai nih dengan requirement yang di set di awal dari sponsor misalnya atau dari stakeholder yang lain gitu. Kita harus cek itu banget. Jadi makanya di sini kalau misalnya di Scrum itu ada namanya definition of done gitu ya. Definition of done itu kriteria kalau gimana sih kalau project kita itu dikatakan udah selesai, kalau produknya itu udah kayak gimana gitu ya. Nah, itu ada definition of done namanya. Maka itu yang terjadi di sini ya, delivering the project result gitu. Kemudian kalau misalnya itu emang untuk organisasi kita sendiri, kayak misalnya tadi ya, pergantian sistem informasi di sebuah perusahaan menjadi baru, misalnya menjadi SAP gitu ya, ERP-nya. Nah, maka implementasinya kan harus di internal perusahaan ya secara keseluruhan ya. Maka ya proses implementasinya itu harus kita pastikan juga bakal bisa terjadi dengan baik gitu. Kemudian yang ini presenting the project result to the stakeholders, ini udah jelas lah ya, emang harus dipresentasiin. Kemudian yang terakhir adalah ensuring the sponsor formally accept their project result gitu. Jadi harus ada bukti bahwa mereka itu nerima kerjaan kita gitu. Jadi ada serah terima pekerjaannya atau serah terima barangnya. Dan ini adalah step yang terakhir ya, yang ke-6 ya. Nah, kalau yang di ke-6 ini finalisasi dari proyeknya sendiri gitu. Jadi diharuskan buat kita untuk bisa make sure ya bahwa produknya nanti itu bakal bisa kita maintain setelah delivery gitu. Jadi kayak tadi yang saya sebutin contohnya gedung UNS, maka dari developernya ada kewajiban untuk bisa nge-maintain itu setelah delivery-nya selesai gitu ya. Setelah dikasihkan ke UNS, maka dari perusahaannya ya, PT PP ya, PP harus tetap masih ngasih garansi dan ngasih maintenance dalam beberapa waktu tertentu. Kemudian kita juga bisa follow up arrangement ya. Jadi artinya ya udah ketemuan yuk, ngobrol yuk segala macam apa dengan stakeholder kita terkait dengan produk yang udah kita deliver ke mereka gitu. Jadi apa nih, apa yang masih kurang, apa yang masih perlu kita improve dan segala macam, perlu apa ke depannya gitu ya. Itu bisa diobrolin.
Oke, kemudian settle the financial aspect of the project ya. Ya ini nyelesain segala macam keuangan ya, baik uang yang masuk maupun uang keluar itu harus diselesaikan gitu ya. Karena emang harus dibuat reportnya ya. Reportnya kita kan harus jelas nanti menggunakan berapa banyak uang untuk project yang tadi. Kemudian berikutnya ada evaluate the project result. Ini lebih proses namanya evaluasi ya. Kalau di Scrum itu namanya prosesnya adalah retrospektif. Scrum retrospektif. Nah, di sini lebih ngelihat apa sih yang di project kemarin yang udah kita lakuin itu yang misalnya masih kurang gitu ya. Apa yang masih bisa kita improve, yang masih bisa kita jadi lebih baik dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah konsultasi dengan sponsor ya kalau emang diperlukan, kalau emang disyaratkan juga oleh sponsor gitu ya. Jadi yaitu yang harus dilakukan dengan sponsornya. Kemudian yang berikutnya adalah ini tadi kayak ngembaliin orang-orang yang ada di tim kita itu ke original position within the organization gitu ya. Jadi ngebalikin mereka ke orang tuanya masing-masing ya. Jadi ke divisinya atau ke departemennya masing-masing gitu. Dan yang kelima ini yang terakhir ini rada bahasanya sih formal ya, tapi sebenarnya intinya adalah party gitu ya. Jadi ya di-celebrate lah gitu kalau misalnya udah selesai. Itu sih kira-kira ya terkait dengan P6 ini. Jadi sebenarnya banyak poinnya gitu ya. Nah, banyak poinnya ini sepatutnya emang buat kita jadi checklist ya. Jadi checklist buat kita jadi nggak kelewat gitu. Jangan-jangan ada yang harusnya udah kita lakukan tapi belum kita lakukan gitu ya. Namanya P6 ini ngebantu kita di sana gitu, bukan buat dihafalin gitu. Kalau dihafalin pasti ada yang miss juga sih di antara semua yang ada di sini. Oke ya, gitu aja terkait dengan P6. Jadi easy menurut saya. Dan sebenarnya emang ini secara flow kita mungkin juga udah sering ngelakuin sih. Cuman kita nggak tahu kalau itu istilahnya P6 atau mungkin kita emang nggak sedetail itu gitu ya untuk kerjain di project-project yang udah pernah kita kerjain. Gitu kira-kira ya. Jadi ini adalah akhir dari slide kita untuk sesi ini ya, yang di P6 method di project management course. Oke, thank you itu ya dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, senyap ya. Udah waktunya ngabuburit, harusnya tidak kuliah nih. Oke, jadi itu tadi terkait P6. Nanti untuk recordingnya saya upload semuanya di YouTube ya, nanti bisa dicek ulang gitu. Nah nanti untuk ujiannya, nanti untuk briefnya saya sampaikan juga melalui YouTube aja gitu ya. Apa yang harus dikerjakan nanti di hari Senin ya. Jadi kalian nggak usah mikirin UTS-an dulu di weekend ini maksudnya. Baru di minggu depan sih. Jadi baru minggu depan nanti menjelang lebaran lah ya bisa selesai, jadi biar nggak ngeganggu liburan lebarannya juga. Oke ya, itu aja dari saya. Kalau semoga semuanya bisa cukup nangkep ya maksudnya di situ. Nah, nanti emang kita butuh sesi yang berikutnya ya, yang terkait dengan Scrum. Nanti untuk bisa ngebandingin bener-bener gitu ya. Karena kan kalau sekarang belum mungkin bayangannya belum bener-bener clear ya terkait apa sih kalau waterfall itu kayak gitu, turun gitu ya. Kalau waterfall itu dari atas ke bawah. Kalau Scrum itu muter-muter itu maksudnya kayak gimana gitu. Cyclical itu maksudnya kayak gimana. Nah, itu yang mungkin di bayangan kita masih belum clear saat ini gitu. Cuman nggak apa-apa, nanti akan kita bandingin ketika kita belajar terkait dengan Scrum. Oke, itu aja ya untuk sore kali ini. Thank you semuanya yang udah kuliah di siang-siang dan sore-sore di yang ngantuk ini sebenarnya ya. Sama ya, nggak cuma kalian ngantuk gitu. Jadi untuk bisa stay awake di jam-jam ini untuk bisa deliver ke kalian ya, it's a challenge juga. Cuman ya it's fine ya. Oke, nanti bisa dicek ya untuk recordingnya. Thank you, dari saya itu aja. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.